Kami akan memperbaharui dengan jurnalis Kompas TV, Gratia di lokasi. Gratia bisa mendengar suara di studio, Gratia? Ya, halo Adisti. Ya, Gratia, ini kan proses evakuasi terhadap satu kendaraan yang terlibat kecelakaan ini sudah dilakukan ya dengan menggunakan mobil derek milik Jasa Marga. Sementara untuk satu kendaraan lainnya seperti apa saat ini? Ya, baik Adisti dan juga saudara, kalau yang Anda lihat di layar kaca, kami masih belum mengetahui ada berapa korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kami melihat ada 6 kantung mayat yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas untuk melakukan proses evakuasi terhadap jenazah yang berada di dalam mobil tersebut. Nah, kalau sudah dilakukan proses evakuasi terhadap jenazah, ini kemudian nanti polisi akan langsung menderek satu mobil lagi dengan menggunakan mobil derek milik Jasa Marga. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian, kira-kira ada berapa jenazah. Tapi yang kami lihat di sini polisi ini menggunakan 6 kantung mayat seperti itu untuk melakukan proses evakuasi terhadap jenazah. Nah, tadi saudara Anda lihat sebelumnya bahwa polisi ini sudah menderek atau mengangkat satu mobil Terios, ini menggunakan mobil Jasa Marga. Jadi total ada 2 mobil yang akibat kecelakaan di kilometer 58 ini, saudara. Satu mobil sudah diangkat, ini tinggal satu mobil lagi. Polisi saat ini masih melakukan proses evakuasi terhadap jenazah karena kabarnya jenazah ini masih ada di TKP. Nah, nanti akan langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi kami masih menunggu informasinya dari kepolisian akan dibawakan ke rumah sakit mana, apakah ke RSUD Karawang seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat dari pantauan mata saat ini ada banyak sekali petugas di sini, dari petugas Jasa Marga, kemudian tim Inavis dari Karawang, dari Polres Karawang, kemudian ada juga dari Kabak Ops Korlantas Polri, dari Jasa Marga ini sudah berada di lokasi tapi masih belum bisa melakukan pernyataan kepada media karena fokusnya hari ini fokusnya sekarang masih melakukan proses evakuasi terhadap jenazah dan juga kendaraan. Nah, dampak dari kecelakaan ini, Adisti dan juga saudara, ini terjadi kemacetan ke arah Jakarta, tepatnya di kilometer 58 yang ini merupakan TKP dari kecelakaan tersebut. Bahkan tadi perjalanan saya dari kilometer 49 di tol MBZ menuju ke TKP di kilometer 58, dampaknya kecelakaan ini hampir 8 kilo lebih. Jadi ini tentu menghambat perjalanan mudik pengendara dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama seperti itu. Kemudian karena ini terjadinya di kilometer 58 tepatnya di jalur kontraflow, maka jalur kontraflow dari kilometer 37 tepatnya dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama ini ditutup sementara oleh kepolisian sehingga ini menyebabkan kemacetan di tol Cikatama. Sedangkan kami akan justru kendaraan masih diperbolehkan melintas oleh kepolisian. Seperti itu, Adisti. Berarti saat ini imbasnya adalah kemacetan yang begitu panjang akibat peristiwa kecelakaan ini. Sementara untuk sistem kontraflow ini sudah dihentikan sementara akibat setelah kecelakaan terjadi. Saudara, yang Anda saksikan adalah masih proses evakuasi terhadap satu kendaraan yang terlibat kecelakaan, saudara. Sebelumnya kecelakaan terjadi di jalur kontraflow, tepatnya di kilometer 58 Jakarta Cikampek, yang melibatkan ada 3 kendaraan, 2 kendaraan adalah kendaraan pribadi dan 1 kendaraan lainnya adalah bus, saudara. 2 kendaraan pribadi yang terlibat kecelakaan ini bahkan terbakar hebat. Polisi dan juga petugas saat ini sudah berhasil mengevakuasi atau memindahkan 1 kendaraan pribadi ke mobil derek, sementara 1 kendaraan lainnya yang masih berada di lokasi ini masih
fokusnya petugas melakukan proses evakuasi terhadap korban meninggal dunia yang masih berada di kendaraan mereka atau di mobil tersebut, saudara. Sebelumnya, saudara, pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat atau pagi tadi, telah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 58, tepatnya di tol Jakarta Cikampek, wilayah Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, 2 mobil diantaranya sempat terbakar, dan saat ini 1 kendaraan pribadi yang terlibat kecelakaan ini sudah berhasil dipindahkan, sementara 1 kendaraan lainnya masih menunggu karena sampai proses evakuasi terhadap seluruh korban ini selesai dilakukan, saudara. Diduga kendaraan atau kecelakaan terjadi karena sopir yang mengendarai mobil pribadi dari arah Jakarta menuju Cikampek yang melewati jalur kontraflow ini, diduga sopir mengantuk hingga akhirnya mobil oleng dan menabrak bus yang berlawanan arah, saudara. Tapi kami harus mengonfirmasi lebih dulu soal kronologi dan juga penyebab pasti kecelakaan sampai ada informasi terkini dari kepolisian. Termasuk pula data korban meninggal dunia dan juga korban luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58, wilayah Karawang, Jawa Barat. Garis polisi sudah dipasang di lokasi agar yang tidak berkepentingan ini tidak bisa lebih dekat lagi. Hanya petugas yang berada di lokasi yang dekat sekali dengan mobil untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih berada di 1 kendaraan yang terlibat kecelakaan, saudara. Kami akan kembali memperbarui informasi dengan jurnalis Kompas TV Gratia Adur. Gratia. Ya, halo Adisti. Ya, Gratia, informasi terkininya dari sana seperti apa? Sampai saat ini nampaknya petugas masih fokus untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih berada di salah satu kendaraan ya, di 1 kendaraan pribadi ini ya, Gratia. Iya betul Adisti dan juga saudara, saat ini dari tim Jasa Marga ini saat ini sedang berusaha untuk memotong beberapa bagian dari kendaraan tersebut agar mudah diangkat ke mobil derek milik Jasa Marga seperti itu, Adisti. Sampai saat ini kami juga masih belum dapat konfirmasi, khususnya dari Korlantas Polri, kira-kira ada berapa jenazah yang sudah berhasil dievakuasi untuk saat ini. Tapi kalau dari pantauan mata kami, tadi kami melihat ada sekitar 2 jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik Korlantas Polri. Nah, yang Anda lihat saat ini di layar kaca, saudara, ini kemungkinan adalah jenazah yang saat ini sedang dibawa oleh tim ambulans dari Kabupaten Karawang. Yang ini akan dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui seperti apa penyebab kecelakaan tersebut. Seperti itu, Adisti. Kalau yang saya lihat saat ini di layar kaca, di dalam mobil ambulans ini ada 3 jenazah yang ada di dalam mobil ambulans milik Kabupaten Karawang ini. Yang ini kemudian nanti akan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim kepolisian seperti itu. Nah, selain dari kepolisian ini melakukan evakuasi terhadap jenazah, kita bergerak menuju ke arah evakuasi mobil, di mana saat ini tim Jasa Marga memotong beberapa bagian kendaraan mobil tersebut untuk kemudian diderek ke mobil Jasa Marga. Di belakang.
Ya Adisti, saya melihat ada lagi tambahan kantung jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik Sidokes Polres Karawang, seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat di lokasi ini total ada 4 jenazah seperti itu. Tapi kita tetap harus menunggu informasi resmi dari kepolisian yang saat ini sedang bertugas. Oke, jadi dari pantauan Anda di lokasi ada 4 kantong jenazah yang sudah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans, baik itu mobil ambulans milik kepolisian Karawang maupun juga dari puskesmas setempat kalau tidak salah. Itu artinya seluruh jenazah sudah berhasil dievakuasi? Saya melihat tadi ada tambahan 1 jenazah lagi yang masuk ke dalam mobil Sidokes Polres Karawang. Jadi saat ini total ada 5 jenazah yang saya lihat yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans, Adisti. Oke, saat ini petugas masih fokus untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih berada di satu kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol Jakarta Cikampek di kilometer 58. Setidaknya dari pantauan jurnalis Kompas TV di lokasi ada 5, ada tambahan lagi, itu artinya ada 6 kantong jenazah yang dievakuasi dengan mobil ambulans. Setelah seluruh... Ya baik Adisti, tadi baru saja saya mendapatkan informasi dari tim Inavis, kantung jenazah yang baru dimasukkan ke mobil ambulans ini adalah supir. Jadi total saat ini jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim kepolisian adalah ada 6 jenazah. Tapi kita masih tetap harus menunggu konfirmasi dari kepolisian.